Halo teman-teman, buat kalian yang mau tes akpol, sekarang kita belajar tipe-tipe soalnya. Yang pertama ini adalah tipe merasionalkan atau menyederhanakan. Ini kita tulis dulu soalnya supaya nanti gampang mengerjakannya. Lihat bentuk atasnya, ini ada 3, di sini ada 3. Nah ini sama-sama 3. Terus yang kedua juga sama nih, akar 5 dan akar 5. Yang membedakan adalah tandanya 1 plus 1 min. Kalau ketemu seperti ini tinggal yang 3 kali 3 akar 5 kali akar 5. Jadi 2 buka kurung 3 kali 3 9 dikurang akar 5 kali akar 5 itu 5 per ini tulis ulang 3 tambah akar 7. Lanjut, ini 2 dikali 4 9 kurang 5 ya. Nah ini tulis ulang aja, 2 kali 4 itu 8 per 3 tambah akar 7. Ini udah selesai. Lanjut, kita akan menyederhanakan 3 plus akar 7-nya. Kenapa belum selesai? Karena di bawah pernya masih ada akar. Cara menyederhanakannya, ini dikali dengan bentuknya sama dengan bawah, tapi ubah tanda jadi min. Nah, seperti itu. Lanjut, ini kita kalikan jadi 24 dikurang dengan yang ini juga kalikan. Jadi 8 akar 7. Ini cara mengalikan yang bawah sama kayak tadi ya. 3-nya sama, akar 7-nya sama, cuma beda tanda. Jadi langsung 3 kali 3 yaitu 9 dikurang akar 7 kali akar 7 itu 7. Jadi 24 dikurang 8 akar 7 per 2. Nah ini semuanya bisa dibagi dengan 2. Setelah kita bagi 2, 24-nya jadi 12 dikurang dengan 8-nya jadi 4 akar 7. Nah ini bisa kita keluarkan karena 12 dan 4 ini bisa kita bagi 4 dua-duanya jadi 4. Buka kurung agar jadi 12 dikali 3 dikurang dengan 1 akar 7. Nah ini bisa juga dijadikan 4 3 dikurang akar 7. Oke, selesai. Next, kita ke soal tipe kedua, yaitu tipe operasi hitung aljabar, di mana nggak cuma angka, tapi di sini ada huruf juga. Untuk memudahkan, ini kita tulis soalnya dulu seperti biasa. Oke, setelah itu, ini cara pengerjaannya biar gampang kita pecah-pecah. Yang angka sama angka, berarti yang 2 sama 3 ya. Kita pecah jadi 2 per 3. Jangan lupa tulis pangkat 3-nya karena itu ada pangkat 3 di luar kurung. Lanjut, yang A sama A, jadi min 2, yang bawahnya A aja. Ini tetap ada pangkat 3. Lanjut, ini juga seperti biasa kita pecah. Jadi B pangkat 3 per B pangkat min 1, masih ada pangkat 3. Ini kenapa semua ada pangkat 3? Karena di luar kurung yang besar itu ada pangkat 3 ya. Oke, setelah kita tulis semuanya, sekarang yang 2 kita pangkatkan 3 itu 8, yang 3 pangkat 3 itu 27. Untuk huruf, kalau dibagi pangkatnya berarti dikurang. A itu sebenarnya A pangkat 1, makanya jadi A pangkat min 2 dikurang 1. Yang B juga gitu, jadi pangkatnya 3 dikurang min 1. Yang C pun begitu ya. C aja berarti pangkatnya 1 dikurang dengan yang bawah pangkatnya 4. Lanjut, nih kita tulis 8 per 27. Min 2 kurang 1, min 3. Jangan lupa tulis pangkat 3-nya di luar. Lanjut, yang ini 3 dikurang min 1 itu 4. Jangan lupa tulis 3-nya juga di luar. Yang ini min 3 kali 3 min 9. Nah ini langsung saja. Setelah itu ini kita tulis lagi 8 per 27. Ini min 3 kali 3 pangkatnya jadi min 9. Yang ini jadi 12. Yang ini tetap min 9 karena tadi udah keburu kita kalikan ya. Jadi inilah isinya. Nomor 3, kita akan mengerjakan soal tipe persamaan kuadrat. Ini mencari titik balik. Nah ini ada beberapa rumus yang akan kalian hafal.
Oke, setelah selesai kita tulis soalnya. Untuk mencari titik balik atau TB itu kita memerlukan X dan Y. Untuk rumus X-nya itu min B per A. Nah, ini yang harus dihafal ya. BA itu yang mana? Nah, ini A itu yang di depan X pangkat 2 itu A. Yang di depan yang di depan X maksudnya itu B min 12. Yang gak ada X-nya itu C. Lanjut ya. Negatif B berarti negatif B-nya tadi min 12. Ini kita tulis per A. A-nya itu 3. Berarti ini 12 per 3 karena itu negatif ketemu negatif jadi positif. 12 bagi 3 itu 4. Dapat nih nilai X-nya, berarti kita tinggal nyari nilai Y-nya. Untuk mencari nilai Y, ini kita tulis aja soalnya. 3X pangkat 2 dikurang 12X tambah 5. Langkah selanjutnya, tiap X-nya diganti dengan hasil yang sebelumnya tadi, yang 4. Jadi 3 kali 4 pangkat 2 dikurang 12 kali 4 tambah dengan 5. Lanjut. Ini 3 kali 16, yang ini kalau dikali hasilnya 48 ditambah dengan 5. Setelah ini 3 kali 16 itu 48 dikurang dengan 48 ditambah dengan 5. Ini 0 tambah 5 jadi 5 ya. Nah, dapat nih. Jadi koordinat titik balik yang kita cari itu nilainya adalah X, Y yaitu 4,5. Nomor 4 masih persamaan kuadrat tapi tipe soal yang berbeda. Ini kenapa muncul? Karena sering juga keluar ya. Kita belajar tipe soal yang ini. Kalau yang ditanya 1 per X1 ditambah 1 per X2, ini harusnya kita samakan dulu penyebutnya. Cara menyamakannya yang bawah dikali, jadi X1 kali X2. Setelah itu kali silang, yang X2 kali 1 jadi X2. Ditambah dengan ini juga kali silang, jadi X1 kali 1 X1. Setelah itu kita rapihkan bentuknya. X1-nya taruh di depan saja, X2 yang di belakang, yang bawah tetap X1 kali X2. Nah, ini rumusnya ada yang dihafal seperti sebelumnya ya. Jadi kalau ketemu X1 ditambah X2, itu rumusnya negatif B per A. Kalau ketemu X1 kali X2, itu rumusnya C per A. Untuk menemukan mana A, mana B, mana C, itu A adalah yang depan X kuadrat, yang depan X ini B, yang gak ada X-nya itu C. Jadi A-nya 2, B-nya min 4, C-nya 7. Setelah ini kita masukkan ke yang kita cari tadi. Ini X1 tambah X2, berarti kita ganti dengan negatif B per A. Ini X1 kali X2 berarti kita ganti dengan C per A. Ini biar gampang kita tulis ulang ya. Min B per A dibagi dengan C per A. Setelah itu tinggal kita masukkan negatif B berarti min 4 per A-nya 2 per C. C-nya 7, A-nya 2. Setelah ini 4 per 2 kita bagi dengan 7 per 2. Nah, ini tidak muat ya, jadi kita pindahkan ke atas sini saja. Ini kita tulis ulang dulu, sama dengan 4 per 2 dibagi 7 per 2. 4 bagi 2 itu 2, jadi 2 dibagi 7 per 2. Cara membaginya jadi tinggal dikali, tapi ini diubah jadi 2 per 7. 2 kali 2 itu 4 per 7. Selesai. Soal nomor 5, ini soal tipe terakhir yang sering keluar di soal akpol. Soalnya ini materinya persamaan linier 2 variabel, tapi ini bentuk yang cukup panjang penyelesaiannya.
Ini kita tulis dulu seperti biasa soalnya. Ini yang ditanya katanya X-nya berapa, Y-nya berapa gitu ya. Ini langkahnya kita misalkan dulu 1/X itu A. Ini kenapa dimisalkan? Karena biar mudah, 2/X itu kalau 1/X A berarti 2/X ya 2A. Jadi bisa kita tulis 1/Y-nya kita misalkan B. Jadi 3/Y itu ya 3B jadinya. Lanjut. Ini biar gampang kita tulis dulu aja ya. Yang tadinya 2X jadi 2A. Yang tadinya 3/Y jadi 3B. Berarti kalau yang bawah tuh 3/X jadinya 3A. Yang 5/Y-nya jadi 5B. Setelah dapat permisalannya, nah bentuk persamaan yang pertama ini jadi berubah. Yang tadinya 2/X jadi 2A ditambah 3/Y jadi 3B sama dengan 4. Begitupun dengan bentuk yang bawah. 3/X jadinya 3A tambah 5/Y jadinya 5B sama dengan 6. Setelah seperti ini kita harus samakan nilai A-nya. Caranya yang ini kali 3 karena depan A yang bawah 3, yang ini kali 2 gitu ya, jadi disilang. 2 kita kalikan dengan 3 jadinya 6A. Ini juga harus dikalikan dengan 3 jadinya plus 9B sama dengan ini 4 kali 3 itu 12. Lanjut ini juga kita kali satu-satu. Jadinya 6A tambah 10B sama dengan 12. Setelah ini langkah selanjutnya kita eliminasi atau kita kurangkan. Oke, 12 kurang 12 itu 0. 9B kurang 10B itu min 1B. Yang 6A kurang 6A 0 tidak perlu ditulis. Jadi B sama dengan 0 bagi min 1. Jadi B-nya dapat yaitu 0. Lanjut, untuk mencari nilai A, kita masukkan saja ke persamaan yang pertama atau kedua. Kita masukkan ke yang pertama ya. Yang pertama tadi 2A tambah 3B sama dengan 4. Nah, nanti B-nya kita ganti dengan 0. Jadi 2A ditambah 3 kali 0 karena B-nya 0 sama dengan 4. Lanjut, setelah ini 2A ditambah 3 kali 0 itu 0 sama dengan 4. Jadi 2A sama dengan 4. Jadi A-nya sama dengan 4 bagi 2, yaitu 2. Dapat nih nilai A-nya 2, nilai B-nya 0. Setelah dapat nilai A dan nilai B-nya, kita kembalikan ke permisalan yang pertama, yang 1/X sama dengan A. Nah, ini kita masukkan ke sini ya. Jadi kalau 1/X itu sama dengan A, A-nya tadi 2, berarti A-nya di sini kita ganti 2. 1/X sama dengan 2. Jadi dapat nih nilai X-nya tinggal dibalik aja jadi 1/2. Oke, untuk mencari nilai Y itu sama saja, kita ke permisalan keduanya. Tadi 1/Y itu dimisalkan B. Jadi di sini kita tulis 1/Y sama dengan B. B-nya kita ganti dengan 0 karena tadi dapat B-nya 0 ya. Jadi 1/Y sama dengan 0. Berarti Y-nya sama dengan 1/0. Nah, kalau ada bentuk 1/0 ini tidak terdefinisi. Jadi jawabannya jelas ya, X-nya setengah, Y-nya tidak terdefinisi. Jadi selesai. Ini tidak pas, jadi dihapus dulu. Oke, kita tulis saja tidak terdefinisi. Oke, jadi itulah 5 bentuk soal akpol yang sering keluar. Jangan lupa subscribe channel ini ya, dan terima kasih.